Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 396-400. Tugas pekerjaan telah disiapkan. Sekte Kijoi akan segera mengirim ahli untuk mencari rumah. Dengan itu, pria itu menghilang ke dalam ruangan. Kuang Ziming sedang duduk dengan sedih di samping tempat tidur. Hatinya campur aduk seperti toples gandum yang pecah. Kepalanya berantakan dan pikirannya kacau. Dia tidak menyadari adanya masalah sama sekali. Pemukiman telah hilang selama 20 tahun, tetapi gerbang Kijoi menjawab tugasnya dan mengatakan bahwa dia akan mengirimkan ahli untuk mencari pemukiman. Sepertinya Kijoi Min mengetahui keberadaan Anji. Malam berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Sun Qiang dan yang lainnya berangkat dari sekolah seni bela diri Tenghai dan tiba di lapangan basket taman yang berjarak 2 km. Lapangan basket ini didanai oleh pemerintah kota untuk warga yang datang ke taman untuk bermain dan berolahraga. Fasilitas serupa antara lain lapangan sepak bola, tenis meja dan lain sebagainya. Di bawah lapangan basket yang kosong, lebih dari 30 orang berdiri berdampingan. Jericho Lee melirik mereka dengan tajam dan berkata dengan keras, semuanya, berdiri tegak. Semuanya berdiri berurutan. Tenang sedikit. Aku sudah menjelaskannya kepadamu kemarin, mulai hari ini. Dalam beberapa hari pertama, aku akan sangat ketat. Siapapun yang ingin bermalas-malasan akan dihukum berat jika aku mengetahuinya. Nada suara Jericho Lee tiba-tiba meningkat, yang membuat semua orang merasa sedih. Tidak ada lagi omong kosong. Pertama-tama, mulailah latihan lari jarak jauh. Semua orang belok kiri dan berlari 10 putaran di lintasan lapangan sepak bola sebelah. Begitu kata-kata itu diucapkan, kerumunan itu diledakkan. Apa? 10 putaran. Berbaring, lingkaran lapangan sepak bola adalah 500 meter, 10 lingkaran akan memakan waktu 5 km. Itu akan merenggut nyawa orang. Baru saja mulai berlatih, sulit sekali. Meski kemarin mereka membaca peraturan latihan dan mengetahui bahwa mereka harus berlari lebih dari 5 km sehari, mereka mengira akan berlari 5 km sehari dan berlari beberapa kali sesekali. Mereka hampir tidak bisa menerimanya, tetapi Jericho Lee berlari sejauh 5 km begitu dia muncul, dan mereka langsung muntah darah. Melihat ke arah semua orang, wajah Jericho Lee menjadi dingin. Hah. Kamu sudah dinasihati sebelum mulai berlari. Kemarin bukan hari yang berani dan ambisius. Suasana hening sejenak, dan semua orang menyadari ketidakpuasannya. Ini sudah berakhir. Dia marah. Sun Qiang dengan cepat berkata sambil tersenyum, Saudara Jericho Lee, jangan marah. Mereka hanya berbicara sedikit. Semua orang mendengarkan saya, belok kiri di tempat yang sama. Siapa yang tidak berani lari? Saya tidak punya saudara seperti itu. Dia. Semua orang berbalik dan mulai berlari ke lapangan sepak bola. Ada lintasan plastik di luar lapangan sepak bola. Banyak orang sedang duduk di halaman untuk beristirahat. Banyak orang yang bermain di tribun samping lapangan basket dan di bawah naungan pepohonan. Lebih dari 30 orang berlarian di lintasan, dan pemandangannya masih sangat spektakuler sehingga tiba-tiba menarik perhatian banyak orang. Khususnya, mereka mengenakan pakaian latihan satu persatu, yang sangat menarik perhatian. Dong-dong. Suara lari yang ritmis membuat orang merasa sangat bersemangat, terutama perasaan diawasi oleh orang yang lewat, yang membuat mereka merasa memiliki kekuatan yang tiada habisnya. Dan orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa Jericho Lee berlari bersama tim. Jangan lihat aku, perhatikan ke depan, konsentrasi berlari. Jericho Lee mengambil momentum yang sama sebagai instruktur, tanpa percakapan antar teman yang biasa. Sun Qiang dan yang lainnya bergegas untuk fokus berlari ke depan. Pada awal berlari, mereka merasa berjalan cepat dan cepat. Setelah lap pertama, kecepatan mulai sedikit menurun. Pada lap kedua, beberapa orang mulai kelelahan. Langkah yang tadinya sangat ritmis mulai kacau, dan beberapa orang mulai tertinggal. Meskipun mereka biasanya menjalani kehidupan yang penuh perjuangan dan kebugaran fisik mereka lebih baik daripada anak muda biasa, mereka belum banyak menerima pelatihan profesional dan kebugaran fisik mereka hanya lebih baik. Pada akhir lap kedua, saya jelas kehabisan napas. Saat ini, masa berlari sejauh 1 km. Jangan ketinggalan. Ikuti terus tim besar. Apa yang kamu lihat? Sun Qiang, pemimpin di depan, mendengar ketidakpuasan Jericho Lee dari belakang. Dia berbalik ke belakang dan melihat Jericho Lee sedang berlari sambil mendesak beberapa orang yang jelas tertinggal untuk berlari cepat. Beberapa orang mempercepat untuk mengimbangi tim, Jericho Lee langkah mudah, nafas untuk mengimbangi tim besar. Sun Qiang dan yang lainnya tidak peduli. Mereka melanjutkan untuk berkonsentrasi berlari. Setelah berlari lagi, sebagian besar dari mereka mulai terengah-engah seperti sapi. Bahkan Sun Qiang, yang memiliki kemampuan fisik terbaik, memerah dan terengah-engah. Jangan ketinggalan, apakah kamu mendengarku? Lari. Kecepatan. Jangan ketinggalan. Saya tidak berolahraga dengan baik pada waktu-waktu biasa, tetapi sekarang saya tahu bagaimana menderita. Teguran Jericho Lee yang tidak puas terdengar di belakang, begitu penuh dengan zongki dan napas yang stabil. Wosh! Jericho Lee terkekeh dan berlari ke depan tim. Dia berlari mundur dan berteriak, perhatikan kecepatanmu, perhatikan pernapasanmu, tidak ada yang bersaing denganmu. Ada banyak waktu untuk latihan hari ini.
Yang aku inginkan adalah kalian semua bisa berlatih dengan efektif, dan kamu tidak boleh ketinggalan. Pada saat ini, wajah orang-orang mau tidak mau berubah, dan hati mereka sangat terkejut. Karena mereka menemukan bahwa setelah berlari sekian lama, Jericho Lee bahkan tidak merasa merah dan terengah-engah, dan dia masih bisa berlari mundur untuk mengobrol dengan mereka. WTF. Mereka pasti berhalusinasi melihat pemandangan konyol seperti itu. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengedipkan atau memejamkan mata, Jericho Lee berjalan cepat dan berlari mengelilingi tim mereka sepanjang waktu. Dia tidak terlihat lelah sama sekali. Orang-orang yang lewat di taman bermain juga memperhatikan pemandangan ajaib ini. Mereka menemukan bahwa kebugaran fisik Jericho Lee tidak normal. Dia telah berlari sejauh 2000 meter, tetapi dia tidak lelah sama sekali, dan dia tidak bisa bernapas. Pada lap kelima, orang merasa kakinya patah, sesak napas, dan mengangkat kaki sangat berat. Di lap keenam, mereka belum tahu bagaimana rasanya angkat kaki. Mereka hanya mengangkat kaki dan berlari secara mekanis. Mereka merasa tidak jauh lagi dari ujung nafas. Di lap ketujuh, semua orang terengah-engah seperti banteng tua. Gelap di depan matanya. Ada tandanya dia akan terjatuh kapan saja. Aku sudah mengatakannya beberapa kali. Jangan ketinggalan. Sangat buruk jika seseorang bisa melakukannya. Percepat, pertahankan saja sebentar. Saya tidak bisa mematuhinya. Apalagi yang kamu latih. Teguran Jericho Lee yang tidak puas terdengar di telinga publik, dan mereka tidak dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi mereka hanya melihat Jericho Lee berjalan cepat dan tidak bernapas sama sekali. Menurutku itu benar-benar tidak normal. Lap ke-8. Saya tidak bisa berlari lagi. Aku tidak bisa lari lagi. Lepaskan aku, saudara Jericho Lee, aku tidak bisa lari lagi. Aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Dengan sisa kekuatan terakhir, mereka melolong dan mengeluh kepada Jericho Lee. Meskipun hanya tersisa 2 atau 3 putaran, semakin sulit untuk berlari. Semua orang ingin berhenti sekarang dan berbaring di tanah. Pergi. Jericho Lee menatap mereka dan menegur mereka, jika ada yang berani berhenti, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Beri aku dorongan, lari adalah kemenangan. Aku tidak bisa menahan rasa sakit ini. Apakah Anda ingin menjadi seorang master? Bab 397. Sebuah teguran, biarlah masyarakat yang awalnya lemah, harus mengangkat kekuatan untuk terus berjalan. Itu benar. Jika mereka ingin menjadi tuan, mereka tidak bisa hidup tanpa penderitaan. Jika mereka tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan sebaik itu, mereka akan menyerah hanya karena sedikit penderitaan, dan Tuan tidak akan memiliki kesempatan bersama mereka. Bayangkan di sini, hati orang-orang penuh dengan kekuatan untuk tidak mengakui kekalahan, dengan putus asa berlari ke depan. Saat mereka berlari, mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka tampak memiliki kekuatan lagi, seolah-olah mereka memiliki aliran kekuatan yang terus-menerus di tubuh mereka. Putaran 9. Putaran 10. Di penghujung lap terakhir, semua orang langsung menjatuhkan diri ke halaman, terengah-engah dan berkeringat, terbaring diam seperti anjing mati. Aku capek sekali. Akhirnya selesai. Sial. Saya tidak percaya saya bisa bertahan sejauh 5 kilometer. Separuh hidupku hilang. Aku tidak akan pernah lari lagi jika aku terbunuh. Lari jarak jauh pertama dengan latihan yang begitu banyak membuat mereka setengah mati. Mereka curiga jika terus berlari, mereka bisa mati mendadak di lintasan. Jericho Lee pergi ke kerumunan dan menendang beberapa orang dengan jari kakinya, jangan tertidur. Berdiri dan ambil 2 langkah. Saudara Jericho Lee, jangan mempermalukan kami. Apakah menurutmu kita masih bisa berjalan? Ya, saya hanya ingin berbaring dan tidak pernah bergerak. Beberapa orang bergumam bahwa mereka bukan Jericho Lee. Mereka tidak ingin berlari 10 putaran. Tidak ada gunanya. Jericho Lee memutar matanya dan mengeluarkan beberapa botol kecil dari tubuhnya. Lalu dia melemparkannya ke depan Sun Qiang. 1 untuk setiap orang, makanlah dengan cepat. Saudara Jericho Lee, apa ini? Sun Qiang mengangkat lengannya yang sakit. Dan mengambil botol kecil itu. Jangan khawatir, makan saja sesuai permintaanku. Jericho Lee tidak menjelaskan banyak. Botol itu berisi sigudan, sejenis obat yang mirip dengan si Jing Fasui dan dalam arti sempit, bisa hanya dianggap sebagai obat, bukan pil. Adapun khasiatnya sama dengan pil si Jing Huasui, yaitu menghilangkan kotoran di dalam tubuh. Setelah mengamalkan kitab kedokteran, Jericho Lee segera mencuci sarinya dan memotong sumsumnya. Untuk menghilangkan kotoran dengan bantuan Dharma. Namun Sun Qiang tidak memiliki kondisi seperti itu. Mereka mengatakan bahwa mereka harus bergantung pada kekuatan eksternal. Sekarang mereka baru saja melakukan banyak latihan fisik, banyak berkeringat, itu adalah saat yang tepat untuk membuang kotoran tubuh. Oh, Sun Qiang dengan susah payah membuka botol kecil, menuangkan sebutir biji-bijian, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan melemparkannya ke orang lain. Begitu dia meminum pil itu, dia tidak merasakan apapun. Ia hanya merasakan tubuhnya panas dan kering. Ia pun mengira itulah penyebab tubuhnya panas dan kering setelah berlari. Istirahatlah setengah jam dulu. Jericho Lee memandangi orang-orang yang lelah dan lumpuh, dan tidak mempermalukan mereka. Semuanya sulit pada awalnya. Pada awal latihan, terlalu berat bagi mereka yang belum pernah melakukan latihan intensitas tinggi. Mereka lega akhirnya bisa beristirahat dengan baik.
Kamu tunggu di sini, aku akan membeli air, katanya. Melihat betapa kerasnya orang berolahraga, dia pikir mereka pasti haus. Pertama kali dia datang ke taman, Jericho Lee belum mengenalnya. Dia menanyakannya dan menemukan supermarket kecil untuk menjual barang-barang. Ia langsung membeli 3 lusin air mineral. Minumannya mudah diminum, semakin haus, air mineral pun tidak cocok. Setelah lebih dari 20 menit menghabiskan waktu, dia kembali ke lapangan sepak bola. Begitu dia sampai di pintu masuk, wajahnya berubah. Jauh dari sana, dia melihat sekelompok orang, sepertinya menganggap Sun Qiang sebagai masalah mereka. Dia berjalan cepat dengan air di tangannya. Mendekati, dia mendengar bahwa Sun Qiang dan pihak lain sedang bertengkar. Segera setelah latihan, Sun Qiang masih merasa sakit. Meskipun mulutnya buruk, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia jatuh ke tanah tepat di bawah dorongan pihak lain. Jericho Lee telah berjalan sepanjang jalan, memegang 3 helai air di satu tangan, yang membuat banyak orang yang lewat menatapnya, berpikir bahwa dia memiliki kekuatan yang besar. Bang-bang. Jericho Lee melemparkan air ke tanah, bergegas ke depan, dan berkata, "Siapa kamu?" Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, dan Sun Qiang segera berubah dari khawatir menjadi gembira. "Saudara Jericho Lee, bagus sekali. Orang-orang ini mengatakan bahwa wilayah itu milik mereka dan kita telah menduduki wilayah mereka." Petik 2. Mata Jericho Lee tertuju pada halaman tempat Sun Qiang dan yang lainnya berbaring, dan sudut mulutnya segera menunjukkan pancaran rasa jijik. Pihak lain dan yang lainnya menoleh untuk melihatnya, salah satunya adalah orang yang dikenal Jericho Lee. "Apakah itu kamu?" Pihak lain nampaknya sangat terkejut, tidak menyangka akan bertemu Jericho Lee di tempat ini. Jericho Lee juga mengenali sisi lain, tertegun dan mencibir, "Ini benar-benar jalan yang sempit, saya tidak menyangka akan bertemu Qin Shao di sini." Qin Feng. Pria yang pernah merampok pacar Jericho Lee. Benar saja, seorang wanita dengan cepat berlari mendekat. "Qin Shao, apa yang terjadi? Kudengar seseorang datang mencarimu, dan aku akan segera ke sana." Begitu dia menoleh, dia kebetulan melihat Jericho Lee. Ekspresinya adalah terpaku di tempat. "Apa kabar?" Jericho Lee mengulurkan tangan, ekspresinya merenung, "Ada apa denganku, kamu terkejut aku akan muncul di sini. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu datang untuk mengikutiku?" Kemarahan dan permusuhan yang kuat muncul di wajah Jessica Zhao. "Mengikutimu?" Jericho Lee hampir tertawa, "Jessica Zhao, kamu terlalu memandang diri sendiri. Kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku bisa mengikutimu?" Wanita ini, seperti biasa, merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia hanya menyukai kesombongan. Otak macam apa yang diperlukan untuk berpikir bahwa dia akan mengikutinya? "Kenapa kamu di sini tanpa mengikutiku?" Jessica Zhao bersikeras bahwa Jericho Lee mengikutinya. Ekspresinya cukup waspada dan waspada. Tiba-tiba, dia sepertinya memahami sesuatu dan berkata pada dirinya sendiri, "Oh, aku mengerti. Kamu punya dendam padaku karena telah mencampakkanmu, jadi kamu ikuti aku dan ingin membalas dendam padaku, kan?" Hati-hati dengan pria berpikiran sempit. Jericho Lee tertawa. "Apa yang Anda tertawakan?" Wajah Jessica Zhao membeku. "Aku menertawakanmu karena sentimental dan keras kepala. Matamu yang mana yang melihat bahwa aku ingin membalas dendam padamu?" Jericho Lee membalas. Dia memperhatikan bahwa Jessica Zhao mengenakan pakaian Chanel, kalung berlian dan anting-anting. Dia tidak bisa menahan senyumnya lagi. Tampaknya Qin Shao harusnya sangat kaya. Dia benar-benar ATM yang berkualitas. Pada awalnya, dia masih memiliki sedikit nostalgia pada Jessica Zhao, tapi sekarang dia benar-benar acuh tak acuh dan menghina. Dia tidak tahu bagaimana dia menjadi buta pada awalnya. Dia mengira Jessica Zhao adalah gadis yang baik dan lembut. Jessica Zhao sangat marah sehingga dia menunjuk ke hidungnya dan memarahi dengan getir, "Saya pikir kamu kehilangan hati. Aku tahu kamu cemburu. Aku iri karena aku hidup lebih baik darimu sekarang." Terserah kamu, Jericho Lee, yang terlalu malas membuang air liur dengan wanita gila ini, berjalan ke arah Sun Qiang dan berkata, "Xiao Qiang, apa kabar? Merasa tidak ada cedera, kan? Apakah dia melakukannya padamu?" Bab 398. "Saya baik-baik saja, setelah latihan, saya merasakan sakit di sekujur tubuh dan tidak memiliki kekuatan." Seluruh tubuh Sun Qiang sakit dan terasa sangat keras sekarang. Wang Hao mengertakkan gigi dan berkata, "Saudara Jericho Lee, saudara Qiang baru saja berdebat dengan mereka. Mereka telah menindas saudara Qiang. Kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jangan khawatir. Mereka yang menindas teman-temanku berumur 3 kaki." Jericho Lee menepuk bahu Sun Qiang dan menoleh untuk melihat seorang pria di samping Qin Feng. Pria inilah yang mendorong Sun Qiang ke bawah. Dia berkata dengan dingin, "Kamu seharusnya menggerakkan tanganmu sekarang." Pihak lain memandangnya dan mendengus dengan jijik, "Bagaimana jika saya menggerakkan tangan saya? Saya sudah memperingatkan dia bahwa situs ini milik Sui Kai saya. Dia telah menempati situs saya. Benar untuk memberinya pelajaran. Silakan pergi-pergi sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Jericho Lee berargumen, "Ini adalah taman, tempat umum. Kapan itu menjadi tempat pribadimu? Semua yang ada di taman ini dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan tempat istirahat dan olahraga bagi masyarakat. Itu milik fasilitas umum.
Bagaimana mulut Sue Kai bisa menjadi wilayah kekuasaannya? Sue Kai terlihat sombong dan sikapnya sangat arogan. Siapa yang tidak tahu bahwa halaman rumput ini selalu menjadi wilayah kekuasaan Sue Kai? Saya selalu berada di sini. Apakah kamu tidak setuju? Oh, apakah Anda akan memanfaatkan publik? Jericho Lee tidak tersenyum. Apa keputusan akhirnya? Saya mengatakan ini milik saya, dan saya memiliki keputusan akhir. Sue Kai seperti Lao Su, yang terbaik di dunia. Apa yang dikatakan Lao Su adalah sikap dekrit kekaisaran. Bagaimana jika aku tidak setuju? Ini pertama kalinya Jericho Lee melihat pria yang begitu sombong namun pemalu. Berapa umurnya? Tidak. Wajah Sue Kai tiba-tiba menjadi sangat suram. Qin Feng membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, Jericho Lee, beraninya kamu. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah putra dari keluarga Sue. Sun Qiang di tanah berseru, apakah kamu putra Sue Yang? Kamu tidak buta. Qin Feng kedinginan. Wajah Sun Qiang berubah drastis. Dia memandang Jericho Lee dan berkata, saudara Jericho Lee. Ayo pergi sekarang. Ada apa? Jericho Lee mengerutkan kening. Jangan terlalu khawatir, dengarkan saja aku dan cepat pergi. Sun Qiang tersenyum pahit dan kegelisahan di wajahnya. Jericho Lee melihat ke arah Sue Kai dan berpikir bahwa Sue Kai memiliki masa depan yang cerah. Tampaknya memang begitu. Sun Qiang seharusnya tidak bereaksi terlalu banyak jika dia tidak menutupinya. Ayolah, siapa yang dia? Wajah putih Sun Qiang, senyum masam tak berdaya, saudara Jericho Lee, pernahkah kamu mendengar tentang 4 keluarga dan 4 keluarga kecil? Tidak. Sun Qiang tercengang. Dia berpikir bahwa Jericho Lee sangat bodoh. Ini seharusnya menjadi hal yang terkenal di kota Lusu. Ada banyak keluarga di kota Lusu, besar dan kecil. Secara default, 4 keluarga besar dan 4 keluarga kecil adalah yang terkuat. Yan, Luo, Tang dan Fang adalah 4 keluarga terbesar. Mereka mewakili 4 keluarga terkuat di kota Lusu. Mereka berkecimpung di banyak industri dan memiliki status yang luar biasa. 4 keluarga kecil berada di urutan kedua setelah 4 keluarga besar, yaitu Bao, Mao dan Yun, dan yang terakhir adalah itu. Dia tergagap, dan akhirnya gagal berkata-kata dia. Jericho Lee tiba-tiba berkata, yang terakhir adalah keluarga Sue, kan? Sun Qiang mengertakkan gigi dan mengangguk ragu-ragu, keluarga Sue adalah salah satu dari 4 keluarga kecil. Meskipun 4 keluarga kecil tidak sebaik 4 keluarga besar, mereka jauh lebih kuat dari keluarga biasa. Jangan diremehkan. Baiklah, aku mengerti. Jericho Lee menoleh untuk melihat ke arah Sue Kai, dan sudut mulutnya mulai tersenyum main-main. 4 keluarga kecil, keluarga Sue, tidak heran kamu memiliki fondasi yang kuat. Tapi kamu tidak mengira taman itu dimiliki oleh keluargamu, bukan? Keempat keluarga kecil itu kuat. Betapapun kuatnya mereka, bisakah mereka lebih kuat dari pemerintah? Ya. Saat taman dibuka, keluarga Sue mensponsori banyak uang. Sue Kai bersenandung dingin. Jericho Lee kemudian mengerti dari mana rasa percaya dirinya akan perilaku nakal itu berasal, jadi kamu menganggap dirimu sebagai tuan di sini dan ingin menempati di sini, kan? Sue Kai mengerutkan kening dan sangat marah. Singkatnya, aku bisa memanggil penjaga keamanan di taman dan mengusirmu. Wajah Sun Qiang menjadi pucat ketika dia mengatakan ini. Tapi Jericho Lee semakin mencibir. Dia melipat tangannya dan berkata, kalau aku tidak pergi. Tidak pergi. Sue Kai tercengang. Dia tidak menyangka akan menunjukkan identitasnya. Jericho Lee tidak ingin pergi. Dia sangat keras kepala dan membuatnya kesal. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Kamu mau mati. Sue Sao, apa yang kamu bicarakan dengannya? Mulailah mengusirnya. Qin Feng berkata dengan dingin. Jessica Zhao juga menggema, ya. Dia pria keras kepala yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia harus diberi warna untuk dilihat. Didorong oleh keduanya, kemarahan Sue Kai melonjak. Dia menatap Jericho Lee, Karena kamu ingin mati sendiri, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk menahan diri. Apa yang masih kamu lakukan? Berikan padaku, patahkan kaki mereka dan buang begitu kata-kata itu keluar, wajah Sun Qiang dan yang lainnya di tanah berubah. Mereka sudah mati. Mereka ingin bangkit dari tanah, tapi tidak bisa diam apalagi lari. Klik, klik. Adik laki-laki di belakang Sue Kai muncul sambil mencibir dan mengepalkan tangan mereka. Ekspresi mereka suram, dan pergelangan tangan mereka mengeluarkan suara gemerincing yang menakutkan. Saat mereka berempat hendak berjalan menuju Sun Qiang dan yang lainnya, Jericho Lee menghindar dan berdiri di depan mereka. Keluar dari sini. Nak, beraninya kamu menghalangi kami. Apakah kamu ingin mati? Mereka berempat tiba-tiba marah dan mendengar Jericho Lee mencibir, mau mulai, tanya apa maksudku. Wah, menurutku kamu bosan hidup. Aku akan mematahkan kelima kakimu, jadi kamu tidak bisa hidup atau mati. Aku akan memenggal kepalamu dan membuangnya ke sungai untuk memberi makan ikan. Beberapa orang melontarkan omelan marah pada pengukuran Yin, dan segera tanpa ragu-ragu, mereka mengayunkan tinju mereka dan bergegas menuju Jericho Lee. Cibiran Jericho Lee di sudut mulutnya perlahan membesar, melompat ke depan, memutar pinggang dan perutnya di udara dengan postur terbang ke bawah, dan menyapu udara dengan tendangan terbang 180 derajat. Bang bang. Hanya 4 suara benturan keras yang terdengar.
Beberapa orang terbang seperti daun-daun berguguran yang tertiup angin musim gugur. Gululu berguling-guling di tanah beberapa kali dan berhenti. Mereka tidak bisa bangun. Pertarungan berakhir begitu cepat sehingga sebelum semua orang bisa bereaksi, keempatnya sudah jatuh ke tanah sambil melolong. Ketika mereka rileks, mereka menemukan bahwa tubuh Jericho ringan dan alami, dan satu kaki berada di atas kepala seorang pria di tanah. Apakah ini ketergantunganmu? Itu saja. Lemah, terlalu lemah. Bab 399, His. Mereka semua terkesiap dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Bahkan orang-orang yang lewat yang tak jauh dari situ menyaksikan hiruk-pikuk itu pun membelalak kaget. Saudara Jericho, bagus sekali. Sun Qiang dan yang lainnya berseru kaget. Awalnya, mereka berpikir bahwa Jericho tidak memiliki peluang untuk menang karena pihak lain adalah keluarga Sue, tetapi mereka benar-benar meremehkan kekuatan Jericho. Jericho hanya menggunakan satu jurus untuk menyelesaikan keempat orang tersebut, seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan pada umumnya, dan mengakhiri pertarungan antara petir dan batu api. Bagaimana mungkin? Dampak terbesar tidak diragukan lagi adalah Sue Kai. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Keempat anak buahnya semuanya adalah pengawal profesional yang disewa oleh ayahnya dari perusahaan pengawal. Tapi mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa menerima gerakan Jericho. Qin Feng dan Jessica Zhao juga konyol. Mereka tidak percaya Jericho akan memiliki kekuatan sekuat itu. Salah. Itu pasti palsu. Aku pasti dibutakan. Mereka terus-menerus menyangkal apa yang telah mereka lihat. Jericho menginjak seseorang, menendang tengkorak pengawal itu, barang apa yang bisa menjadi pengawal, membosankan. Ah. Pria yang ditendang sambil menutupi perutnya yang kesakitan, menjerit dan meringkuk dengan kejang. Jericho menoleh untuk melihat ke arah Sue Kai. Aku berkata, bukankah kamu memiliki tuan yang lebih baik? Ataukah itu kemampuan yang disebut empat keluarga kecil? Hal ini membuat wajah Sue Kai menjadi hijau dan merah. Dia mengubah wajahnya dan mengertakkan gigi dan berkata, kamu, jangan bangga. Jangan berpikir menang itu bagus. Tunggu, aku akan memanggil seseorang untuk datang sekarang juga. Telepon seseorang. Alis pedang Jericho terangkat, aku menunggu. Dia ingin melihat bantuan apa yang bisa ditemukan Sue Kai, tapi dia tidak boleh terlalu kuat. Sue Kai dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon seseorang. Pada saat yang sama, dia menatap Jericho dengan mata kesal. Begitu dia mengangkat telepon, dia langsung berkata, ini aku kan. Aku dipukuli, di taman yang sering aku datangi, di lapangan sepak bola. Ya, kamu harus segera datang. Bagus. Setelah menutup telepon, wajah Sue Kai segera menunjukkan ekspresi bangga, dan pengukuran Yin berteriak, nak, kamu mati. Haha, kuharap orang yang kamu cari tidak sia-sia seperti orang-orang ini, balas Jericho tanpa sedikit pun kebingungan dan ketakutan di wajahnya. Kamu bisa menjadi sombong sekarang. Ya, menunggu seseorang datang. Sekitar 10 menit kemudian, beberapa sosok muncul di pintu masuk lapangan sepak bola. Mereka sedang terburu-buru dan sangat marah. Beberapa penonton mengenali orang-orang itu, dan mereka semua menarik napas dan mulai berbicara dengan tidak percaya. Ya Tuhan, kenapa dia datang? Apakah itu Sue Kai? Sudah berakhir. Orang itu sudah mati. Dialah yang diundang Sue Kai. Itu terlalu kuat. Ini benar-benar keluarga beranggotakan 4 orang, bukan keluarga beranggotakan 4 orang. Kudengar ketika taman itu dibangun, keluarganya menyumbangkan uang paling banyak. Ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Penonton penuh dengan gosip dan kagum dengan identitas para pengunjung. Kebanyakan orang mengira Jericho akan celaka jika mendapat masalah dengan orang seperti itu. Segera, beberapa orang mendatangi Sue Kai dan lainnya. Ketika Sue Kai melihat orang-orang dari kejauhan, dia menyambut mereka dengan senyuman. Luo Shao, bagus sekali. Kamu bisa menghitungnya. Namun, Luo Shao hanya melihatnya, lewat dan berjalan lurus menuju Jericho dengan senyuman hangat di wajahnya. Li Shao, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku sangat terkejut. Wajah Sue Kai membeku di tempat, dan tangannya yang terulur terasa kaku di udara. Dia merasa malu seperti yang dia inginkan. Jericho memandang orang di depannya dengan aneh. Dia tidak mengenal satu sama lain, apakah kamu? Saya Luo Feng dan ayah saya adalah Luo Bao. Saya pikir Anda harus memiliki kesan terhadap Li Shao. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Mengacu pada Luo Bao, Jericho segera menjawab, itu kamu. Dia teringat kasus yang pertama kali dipelajari Chang Xuande, yaitu Luo Feng, putra Luo Bao. Hanya saja Luo Feng sudah sakit selama bertahun-tahun. Dia sangat kurus dan sakit parah. Dia sangat berbeda dari pria cerah dan tampan di depannya. Tidak mengherankan jika dia tidak menyadarinya sejenak. Sejujurnya, dia tidak berani percaya bahwa pria di depannya adalah orang yang telah berbohong selama beberapa tahun dan sedang sakit parah. Li Shao akhirnya memikirkanku, kata Luo Feng dengan ekspresi lega. Reaksi ekspresinya terlihat di mata Qin Feng dan Sue Kai, yang membuat mereka sangat bingung. Apa masalahnya? Mengapa Luo Feng menyanjung Jericho? Luo Shao. Sue Kai maju dengan ragu. Luo Feng tertegun. Kemudian dia teringat bahwa dia datang untuk membantu Sue Kai menyelesaikan masalahnya. Dia bertanya, Sue Kai, kamu baru saja meneleponku tentang apa?
Sue Kai menunjuk ke Jericho Lee. Dengan baik. Wajah Luo Feng berubah dan dia menoleh untuk melihat pengawal di tanah. Luo Shao, kamu tidak tahu betapa sombongnya anak ini. Dia tidak memperhatikanku, tuan muda keluarga Sue, bahkan jika dia tidak berbicara dengan orang lain. Dan dia memiliki dendam terhadap Qin Shao. Terlebih lagi, dia tidak memperhatikan Luo Shao. Dia mengancam akan menginjak-injak Luo Shao dan mengatakan bahwa Luo Shao adalah sampah. Dia tidak hanya menghinaku, tetapi juga menghina Luo Shao kamu, menghina 4 keluarga. Luo Shao, kamu harus memutuskan untukku. Kita tidak bisa menelannya. Sue Kai penuh omong kosong. Menurut pemahamannya tentang Luo Feng juga tipe pesolek yang suka mengejar kesenangan. Orang seperti itu adalah yang paling tidak toleran terhadap provokasi. Selama seseorang memandang rendah Luo Feng akan marah besar. Sue Kai bahkan mulai berfantasi tentang kemenangannya di dalam hatinya. Dia merasa kata-katanya pasti akan membangkitkan kemarahan Luo Feng dan membunuh Jericho Lee. Luo Feng melihat Jericho Lee dengan cibiran di sudut mulutnya, dia menatap Sue Kai dengan senyuman di wajahnya, apalagi yang tidak dia mengerti. Dia memarahi orang bodoh di dalam hatinya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Sue Kai. Muncul. Tamparan di wajahnya sangat jelas dan suaranya nyaring. Tamparan ini mengejutkan Sue Kai dan orang-orang lainnya. Otak mereka tiba-tiba menjadi kosong, dan mereka tidak dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Luo Shao, kenapa kamu memukulku? Sue Kai menutup mulutnya dengan rasa sakit dan air mata. Dia marah dan depresi. Bab 400 muncul. Luo Feng menamparkan Sue Kai di masa lalu lagi, yang lebih ganas dari sekarang. Dia membalikkan tubuh Sue Kai dan jatuh ke tanah. Kamu tidak tahu harus berbuat apa, beraninya kamu memprovokasi dia. Saya pikir kamu bosan hidup. Luo Feng menunjuk ke arahnya dan berteriak, apakah kamu tahu siapa dia? Penyakit Lao Su disembuhkan olehnya. Apakah kamu ingin aku memberinya pelajaran? Buta anjingmu. Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi sunyi. Apa? Pemuda ini menyembuhkan tuan muda keluarga Luo. Tidak, kudengar penyakit Luo Shao disembuhkan oleh seorang dokter kecil yang masih sangat muda. Apakah itu dokter ajaib kecilnya? Jericho Lee. Bukankah ini nama dokter ajaib yang menyembuhkan Luo Shao? Apakah itu benar-benar dia? Kerumunan meledak dalam keterkejutan yang luar biasa, dan masa muda Jericho Lee berada di luar imajinasi mereka. Sue Kai bahkan lebih bingung sekarang. Dia bahkan melupakan rasa sakit di wajahnya. Butuh waktu lama baginya hingga bibirnya bergetar dan berkata, Luo Shao. Berlututlah. Kepalamu penuh dengan omong kosong, bahkan dia berani memprovokasimu. Sudah kubilang, kamu sebaiknya bersujud dan memintanya untuk segera memaafkanmu, atau Luo Abadi yang agung tidak akan bisa melindungimu. Luo Feng meludahi Xingzi dan menegurnya dengan marah. Dia akan marah dengan kebodohan Sue Kai. Di kelas atas Lusu, siapa yang tidak tahu bahwa penyakit Luo Feng disembuhkan oleh seorang pemuda bernama Jericho Lee? Sangat bagus. Sebagai anggota dari 4 keluarga kecil, dia bahkan tidak bisa mengenali siapa Jericho Lee, dan dia bahkan mengacaukan hitam dan putih di depannya. Bukankah dia mencoba membunuh Tai Sui? Apa yang membuat Luo Feng yang paling marah adalah perkataan Sue Kai. Sue Kai mengarang fakta di depannya. Berdasarkan pemahamannya tentang Jericho Lee sangat marah. Bahkan dalam menghadapi 4 keluarga, dia sangat tenang. Belum lagi dia telah dirawat oleh keluarga Luo dan keluarga Tang. Haruskah dia menganggapnya serius? Perlu disebutkan bahwa karakter Luo Feng telah berubah sejak dia mendapat halusinasi aktor. Di masa lalu, selama dia terprovokasi, dia akan sangat marah dan sembrono. Tapi sekarang dia tidak melakukannya. Dia menghargai hidupnya dan memahami bahwa dia harus tetap rendah hati dan bersikap baik kepada orang lain. Pidato provokatif Sue Kai membuatnya merasa sangat konyol. Celepuk. Sue Kai ragu-ragu, tapi dia tidak tahan dengan ketakutan dan kegelisahan di hatinya. Dia berlutut di depan Jericho Lee dengan hidung meler dan berlinang air mata, memohon, Li Shao, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu itu salah. Aku tidak tahu Taisan. Aku seharusnya tidak menyusahkanmu. Tolong jangan beri saya pendapat yang sama. Dia jelas tentang kemampuan Jericho Lee. Belum lagi keterampilan medis Jericho Lee yang luar biasa, tetapi Master Jericho Lee, Chang Xuande, adalah raksasa yang sangat mengerikan. Dan dia juga mendengar bahwa Jericho Lee bahkan membunuh tuan seperti Teng Hai. Kekuatan semacam ini sama sekali tidak terpikirkan olehnya. Dia benci sampai mati. Melihat Qin Feng dan Jessica Zhao, dia ingin memakannya hidup-hidup. Kedua bajingan inilah yang menyemangatinya, kalau tidak, dia tidak akan memprovokasi Jericho Lee. Sue Shao, bagaimana kamu bisa? Qin Feng melihat Sue Kai berlutut dan terus memohon belas kasihan. Ekspresinya sangat tidak bisa dimengerti. Sue Shao, kenapa kamu berlutut? Bukankah dia hanya anak biasa? Apa masalahnya? Jessica Zhao jelas tidak mengerti situasinya. Dalam benaknya, dia yakin bahwa Jericho Lee adalah siswa miskin yang hanya mengetahui sedikit keterampilan medis. Dia berlutut di hadapan seorang siswa. Sue Kai gila. Diam. Kalian berdua idiot. Sue Kai membentak mereka, dan hatinya semakin marah. Melihat ke belakang, dia terus memohon kepada Jericho Lee, Li Shao, tolong minta banyak orang dewasa, aku tahu kamu salah.
Saya tidak akan menempati situs ini lagi. Situs ini milik Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Situasinya berubah begitu cepat sehingga semua orang tidak bereaksi. Dia melihat Suekai berlutut di tanah seperti anjing yang berduka. Jericho Lee sedikit mengernyit, terlihat sedikit tidak sabar, berguling. Pergi. Aku akan keluar dari sini sebentar lagi. Menghadapi amnesti, Suekai bangkit dari tanah dan melarikan diri. Munculnya pelarian yang bergelombang itu, karena takut jika dia berlari perlahan, Jericho Lee akan bertobat, yang membuat orang semakin sedih. Li Shao, jangan perlu melihatnya dalam sudut pandang yang sama. Dia bodoh sekali. Dia tidak memiliki penglihatan sama sekali. Luo Feng tertawa, dan matanya menyapu Qin Feng dan dua lainnya. Dia tidak bisa menahan kerutan dan berkata kepada pengawalnya, usir kedua idiot ini keluar. Ini merusak pemandangan, ya. Kedua pengawal itu bergegas dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengambilnya dan menyeret mereka keluar lapangan sepak bola seperti ayam. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Qin Feng panik dan meronta. Jessica Zhao berteriak ngeri, brengsek. Kamu bajingan, lepaskan aku, atau aku akan menuntutmu karena pelecehan. Namun, pengawal itu sama sekali mengabaikan suara mereka, menyeret mereka ke lapangan sepak bola dan melemparkan mereka ke tanah seperti sampah. Bang! Mereka jatuh ke tanah dengan keras dan berantakan. Dua idiot. Bahkan mereka yang tidak boleh tersinggung pun berani menyinggung. Aku khawatir aku tidak tahu bagaimana harus mati di masa depan. Salah satu pengawal mengeluarkan suara sinis. Di sini, Luo Feng melihat ke arah Jericho Lee dan Sun Qiang serta yang lainnya yang tergeletak di tanah. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Li Shao di sini hari ini. Menurut saya ini seperti berolahraga. Miskin untuk melatih mereka. Jericho Lee mengangguk dan tidak menjelaskan banyak hal. Latihan. Apakah kamu akan bersiap untuk pertandingannya? Wajah Luo Feng penuh rasa ingin tahu, seperti bayi yang penasaran. Jericho Lee menyentuh keningnya, Luo Shao, jika kamu tidak ada urusan, aku tidak bisa menyapamu. Karena urusanku sangat penting. Pelatihan Sun Qiang dan yang lainnya bersifat rahasia, jadi kita tidak bisa bicara omong kosong. Kuncinya adalah Luo Feng memiliki terlalu banyak pertanyaan. Ini bukan pertanyaan kucing biru 3000, dan dia bukan Dunyang. Baiklah. Luo Feng sedikit malu dan menyadari bahwa dia mempunyai banyak masalah. Diam-diam berdiri di satu sisi, cobalah untuk tidak menghalangi Jericho Lee. Jericho Lee kemudian memandang Sun Qiang dan yang lainnya, apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Beristirahat. Meski badan masih pegal-pegal, namun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Orang sudah mencoba dan bisa berjalan. Kalian semua, berdiri diam dan berkumpul. 5 putaran lagi Jericho Lee melambaikan tangannya. Apa? Masih berlari? Itu akan membunuh kita. Jika kita lari lagi, kita akan mati. Saya tidak bisa lari. Ketika mereka mendengar bahwa mereka harus lari, mereka tiba-tiba pingsan. Mereka baru berlari 10 putaran. Kini mereka berjalan seperti kaki patah. Jika mereka lari lagi, mereka hanya akan membunuh mereka.